Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan jajaran komisaris, jajaran direksi PT Sofhan Sumardi Sejahtera dan seluruh keluarga besar karyawan yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang paling sepuh Abah Hadi, mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa mengawasi kita, bisa mendampingi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan berkah majelis ini semuanya diberikan sehat walafiat. Amin. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Amin. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Amin. Yang punya masalah semoga diberikan jalan keluarnya. Amin. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Amin. Dan kapanpun kita nanti kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin. Tadi Pak Taufik sudah mengawali. Sekarang ini saudara-saudara kita sudah mulai secara bergelombang terbang menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka ini diberikan keselamatan dan keamanan, kesabaran dan keikhlasan, sempurna manasik hajinya, dan mudah-mudahan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Akhirnya haji itu wabah berat ya. Haji itu harus bisa menyempurnakan rukun Islam. Makanya haji ditaruh di rukun Islam yang kelima. Itu artinya haji si paling berat. Haji harus syahadatnya sempurna, sholatnya harus sempurna, zakatnya harus sempurna, puasanya harus sempurna, baru kemudian haji. Syahadat yang dimaksud adalah kejadian hati, kemurnian niat. Haji itu pokoknya ikhlas karena Allah, insya Allah kabul. Ada dua karakter haji yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Satu, orang yang berangkat ke Mekah pakai pakaian ihram dengan melafalkan labbaik Allahumma hajjan, kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, maka malaikat penduduk langit itu menyambutnya dengan kata-kata labbaik wa sa'daik. Talbiyah pun diterima, haji mabrur, dan kamu orang yang berbahagia. Tapi yang satu ini niat haji setengah-setengah, tendensi supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Wonten apa ya? Dari jalur umum kan oleh, oke. Kalau apa kan oleh.
Fatimah kan oleh, Umi oleh, ya. Yang mau ditutup Umi haji larang, itu namanya tendensius karena dan orang yang tendensi karena haji ini ketika dia niat haji dan pakai ihram labbaik Allahumma hajjan dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik disambut oleh malaikat la labbaik wa la sa'daik. Talbiyahmu ditolak, kamu bukan orang yang berbahagia dan haji mardud. Mardud itu mardud itu ditolak karena ada haji mabrur, ada haji mardud. Kalau sekarang haji mabrur yang ditolak haji mabrur. Kan sayang ya, berat haji itu berat, notolak ini berat sekarang. Yang kedua, sholatnya harus sempurna. Kenapa sholat itu? As-sholatu wa doa. Sholat itu adalah doa. Dan di tanah suci itu tempatnya berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan ini karyawan Sokhan Sumati Sadra ini saged haji sedaya. Saged umroh sedaya. Apa itu jalannya nabung atau kayak lain yang mungkin bisa haji, bisa umroh. Panjangnya nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh pesimis. Orang Islam itu harus optimis, harus yakin kita bisa haji. Kalau biar itu pertama ya kalau saya haji kalian bujuk lagi, ya. Biar itu 2005 itu belum ngaji, bayarnya dia belum ngaji. Terus kalau tuh, tapi kalau yakin dulu terus Allah meyassir lana ziarah Makkah Madinah. Ya Allah mudahkan langkahku bisa berziarah di Makkah Madinah. Dua terus mawon. Pokoknya ada orang haji kalau parani, atau haji kalau parani, kalau samoni. Satu ini duit, di 1.000 itu 50.000, 1 juta. Kalau samoni orang haji itu dapat pikat, dapat pancingan, sampai ke asrama haji kalau tertahan. Waktu itu waktu kita haji itu pulau Tamrin itu waktu itu kendaraan. Jadi hajinya berangkat pulau motor sepeda motor. Pulau tertahan lebih duri. Pulau itu biar buat terus. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Apa yang kamu tahu semua ini itu lalu tak tahan ini kendaraannya apa ini? Bukan ngurus pulau cinta kepada haji sampai ke asrama haji Riko jamaah yang berhubung dengan asrama pulau letakkan di stop tatap tak boleh pak, tak boleh masuk segini loh sudah pulau parkir pulau berhubung Riko bukan asrama tempat di asrama haji pulau rangkul dan parkir rapor ya Allah kapan pulau berdiri ya Allah kapan pulau tiba di ya Allah belum dilarang tahun ngaji nih pulau berangkat kita tujuh pulau Masya Allah. Tadi memiliki sini pengen haji nanti pada haji kapan BJ hari barang-barang asrama haji kerangkul pakai asrama haji nah cari di sisa tambah itu gambaran haji itu salahnya juga pertama Bapak Ibu niat yakin doa dengan Allah. Yang kedua mahabbatul haji, mahabbah cinta dengan haji. Lalu cinta ini macam-macam pak. Wonten sing kaya kula matur nekani nggih. Wonten sing macam-macam. Terus nomor 3. Nomor itu zakat. Kudu sempurna zakat. Haji kudu loman. Zakat ini kan mengeluarkan harta. Gak pantas haji berbeda bukan pantas. Kudu loman. Sebagaimana ditanya sama Rasulullah SAW tentang haji mabrur, dijawab mabrur haji ya Rasulullah. Apa tandanya haji mabrur ya Rasulullah? Lalu jawaban Nabi, buatan tawafi api, buatan sa'i api, buatan wukufi api, buatan tapi thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Baik tutur katanya dan juga berbagi makanan.
Ini kan dibagi mana nih ya? Kita ada 60 nih insyaallah. Kalau misalnya seleksi PT Sahal Sulami Sejahtera ini di Kalimantan dulu insyaallah. Ya. Namanya luar biasa dikawali pangan rumah dan Surabaya. Nah ini 50. Terus keempat poso. Poso ini kudu sempurna. Apa hakikat puasa ini? Asyam al-imsak. Artinya poso ini ngempet. Wong haji kudu kuat ngempet, nggih. Ngempet nopo? Ngempet nafsu. Nafsu sing elek pinter kabeh. Nggih. Wonten kejadian bahwa pakai baju ihram itu kan kudu jadi kewedi. Wonten suami istri niku ceritane 30 tahun rumah tangga. Sing jalan gak tahu ngerayu sing wedok. Ngerayu gak tahu. Sifatnya itu kaku, dingin sing lanang. 30 tahun gak tahu ngerayu sing wedok. Dadakno sing wedok gawe ihram haji. Dilayu terus sama. Aneh kan nggih? 30 tahun menikah gak pernah ngerayu istrinya. Ketika di Mekah wis niat haji, ihram haji, dilayu terus. Lapor kan kula bojone. Ya, bojo kula ora lho. Nggih ta, Bu? Kan enggak boleh merayu istri itu di saat kita berihram haji. Fala rafasa oleh rafasa. Kalau ini ngapain? Bapak katanya ibu merayu terus Pak ya? Loh iya kenapa Ustaz? Kan istri saya sendiri, enggak boleh Pak, enggak boleh merayu istri, enggak boleh. Bojone dhewe gak oleh, bojone wong. Dosa Pak, itu bisa membatalkan haji. Dan kalau Bapak sampai kejadian, namun lagi sampai kejadian, sampai orang ihram haji, terus melakukan hubungan suami istri, itu hasilnya batal loh. Wajib pengulang tahun depan dan wajib membayar damnya bukan kambing, tapi unta. Ya boleh Pak. Nanti kalau sudah haji selesai, kelakuan selesai, boleh ngalah barakah makan di loh. Mau kejadian Pak. Saya waktu di Haji Plus itu, waktu wukuf di Arafah, waktu jamaah suami istri masih muda, pasangan muda. Pamitan kula, Yai saya mau pamit ke Mekah dulu. Loh ada apa? Ini kan belum selesai. Kita dari Arafah ini masih ke Musdalifah. Musdalifah masih Jumrah Al-Aqabah, masih ke Mina lagi. Nanti kalau dari Mina silahkan sama Mekah dapat. Tapi ini penting ya, mengambil barang saya penting. Kalau hilang bisa bahaya. Izin beli aku. Tidak boleh Pak, sama belum selesai hajinya ini. Wis, karena jamaah saya banyak, tidak saya reken ya. Sudah. Ternyata pulang sendiri ke Mekah tanpa sepengetahuan saya pun. Jamaah lain ke Musdalifah, dia ke Mekah. Tidak tahu apa yang dilakukan di Mekah. Jam 12 malam, isinya telepon. Assalamualaikum Yai. Kayak ketakutan. Yai kenapa? Saya diperkosa Yai. Siapa sih masalah sopo? Suami saya sendiri Yai. Loh, dia nggak diperkosa ini. Berapa gelem? Mau Yai? Enak banget. Ya Allah, sama dibatal batal kalau melakukan hubungan suami istri bisa pakai ihram. Besok lagi saya urus, saya marahi suami sampai batal dan wajib pengulang tahun depan dengan membayar damnya. Ngempet saat tahun saya nggak belum ngempet terus dino ya, nggak minat, kono garap-garap tahu. Ngempet duit tak ada bisa. Haji itu ngempet ya, ngempet nafsu. Ada lagi yang suami istri, karena bujurnya oleh monggo nang bujurnya, ayo boleh malah kok kan, goblok bilang, jadi sinar, kau bilang ini kau, jadi no. Jangan kau tukar, loh, lu ini gak seneng kan? Ya kan? Oh ini bersih orang, gresik orang, makan, abang,
bukan perkara orang ini. Ya Allah, gak kuat ngumpet. Jadi harus sempurna puasanya. Baru ketika 4 rukun Islam disempurnakan, baru haji. Bapak Ibu, pulau menyayangkan Pak, jamaah di Indonesia ini. Daftarin antri ya, 10 tahun, 15 tahun. Mestinya itu dimanfaatkan untuk ngaji Pak. Antri panjangnya dimanfaatkan untuk ngaji. Ini boten ya. Jadi tidak dimanfaatkan untuk ngaji. Pada waktu berangkat haji, tolak ya memang ada pembimbing, tapi kan nggak bisa jangan pembimbing. Pembimbing akeh. Tawaf sa'i kata sing salah, wukuf kata sing salah, lontar jumroh kata sing salah. Kenapa nggak dimanfaatkan? Jadi dengan umpamanya nomor jenenge data yotro daftar haji, antri 10 tahun nggak apa-apa. Untuk yang daftar itu sampun haji loh Pak. Niat daftar, selalu juta DP, itu ditulis oleh Allah haji. Kenapa? Karena niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Boten usah mikir berangkat kapan. Sing penting itu dimanfaatkan kanggungan haji noto ati. Itu sing Pak. Dan ini kata sing dipundhut iki. Dana haji itu banyak yang diambil sama orang karena sudah merasa putus asa. Ya, ibu ini daftar muswidah ya, mungkin antri ini selalu tahun, jadi berangkat itu kira-kira umur 25, tutup tombol terus diambil dipakai umroh Pak, tidak sama dengan haji lain, ya. Umroh wajib, haji wajib, tapi haji rukun Islam. Umroh bukan rukun Islam, haji itu menyempurnakan rukun namanya. Jadi sabar melewati. Tadi kalau kabar-kabar dari kemuliaan itu pemerintah Saudi, jadi antriannya agak rapat, agak semakin cepat. Yang antrian semula 25 tahun, sekarang jadi 15 tahun. Haji plus itu antri 8 tahun sekarang 5 tahun. Sabar mau. Nanti ada sistem baru, mungkin sistem baru, menteri baru, sistem baru. Tapi kata Pak Taufik, sistem itu belum menjangkau kepada Makkah. Kalau di Madinah dekat Pak Taufik. Madinah dekat. Ada yang di depan itu hotel di Nalino. Tapi di Makkah, waduh, Makkah itu tidak bisa. Nembus pada hotel bintang 3 ya tidak bisa. Yang di sisa itu bintang 7 itu. Bintang 9. 13 kilo, 8 kilo. Ada yang dekat itu misalnya 3 kilo. Tapi tidak mungkin orang jamaah di Masjidil Haram. Indonesia nggak ada sekarang. Ya, tidak ada. Mereka hanya ke Masjidil Haram itu pada saat tawaf umroh, tawaf ifadah. 2 kali saja, selebihnya sholatnya di dekat hotel, dekat masjid hotel atau di hotel. Ya kita doakan mereka supaya sabar. Intinya sabar ikhlas. Pokoknya sabar, ikhlas, insya Allah makbul. Gak sabar kayak ikhlas, masya Allah. Ada berita dari Surabaya itu tahun kemarin karena maktabnya jauh, ada shuttle bis tapi oper 2 kali. Shuttle oper ke Indonesia. Jadi ke hotel, terus ke terminal baru ke Haram. Dan orang Surabaya ini karena bisnya antri dan bisnya ulama marah gak jelas. Sopo sih orang ini gak ngerti ya. Sampai dia menghancurkan kantor dagang, sama kayu, ambil kayu, dilempar terus pecah semua, meja dilempar semua. Galau kok, ada haji yang dilempar laupo, kan nggak sabar. Wow, kosongnya nggak lulus, nggak kuat ngumpet deh. Langsung diajar, apa ini? Ya nggak ada, tangkap polisi malah. Lalu apa? Marah-marah itu. Makanya didoakan supaya mereka sabar dan mereka ikhlas. Dan mereka bawa misi Pak. Misi apa? Orang 221.000 jamaah Indonesia itu dididik doa.
Kayak kemarin saya melepas sama Gubernur, titip ya, doakan Indonesia, doakan Jawa Timur supaya tetap barokah. Ya. Tidak paket begini aja. Jadi mereka yang mendapat apa? Tugas mendoakan kita. Bayangkan orang atas selingkuh yang dulu, masa gak tembus sisi ya sih. Ya Allah sampai ngeluh sih aku. Mosok BBM enggak terus. Jadi keluar saya. Makanya nggak kalau waktu terbawa kalau bawa waktu terkerosok pak, petanda teh unggah nggak kalian alih unggah telur Korea ya Allah. Ini alamat apa pak? Nah itu kita titip kepada jamaah haji supaya mendoakan Indonesia tambah makmur, ya tambah makmur tadi maksudnya ya BBM ini turun pak, macam munggah terus, ya terus persoalan MBK nah selesai MBK masya Allah buat pak Pak Prabowo ini di programin, ya lebih bodoh dari Jokowi. Jokowi Prabowo berdoain. Ya mudah-mudahan mereka itu bisa berdoa di Arafah pada Hamidah supaya membawa Indonesia kepada keberkahan, kesejahteraan dan menjadi negara yang barakatun thayyibah walaupun ghafur amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kita akan ngaji kita Bulughul Maram babu adabi qada'il hajah, bab adab buang air. Jadi buang air itu ada adabnya. Di menungso buang air gak ada tapi kalau pedus. Itu pedus sampai. Kayak kucing. Makanya bedanya manusia sama hewan itu apa? Adabnya. Makan ada adabnya. Tidur ada adabnya. Ini buang air juga ada adabnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khalaa, ketika masuk ke dalam WC, wadu'a, melepas siapa Rasul, khatamahu, melepas cincinnya. Akhrajahu arba'ah, telah mengeluarkan Imam 4 wa huwa ma'lul. Hadis ini dinilai ma'lul. Hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika masuk ke dalam WC pasti melepas cincinnya. Ada apa dengan cincinnya Rasulullah? Cincinnya dilepas. Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemberian malaikat Jibril. Dan ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu pernah jatuh, hilang. Jatuhnya itu di Masjid Kuba. Makanya Masjid Kuba ada tulisan. Mungkin Pak Taufik teliti atau yang lain juga pernah umroh teliti, ada tempat jatuhnya cincin Rasulullah. Di tempat tunggu itu cincin ada tulisan tempat jatuhnya cincin Rasulullah, ada sumur sedikit. Itu kalau orang Indonesia ini tempat jatuhnya cincin belum apa Indonesia latah ya. Padahal kakek tadi cincin loh kakek. Memang ada tulisannya tempat jatuhnya cincin Rasulullah dalam sumur itu. Dikasih monumen. Itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Makanya dilepas cincinnya Rasulullah. Pertama menghormati nama itu nama Rasulullah, dan menghormati bahwa cincin itu pemberian malaikat Jibril. Yang ketiga kalau wudu
Itu mudah kalau dilepas. Makanya kalau kita punya cincin itu dilepas enak dulu. Kita pakai begini-begini. Kalau jenengan bawa cincin itu wajib diputar-putar tuh, supaya air itu masuk ke dalam anggota mulut tangan. Nah, cincin Rasulullah itu kan di samping khotam, di samping untuk cincin, itu untuk stempel surat-surat. Stempel. Jadi stempelnya begini, tuh, sama cincin. Kalau kirim surat ke raja-raja, raja-raja Heraklius itu kan, bin Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cep sama cincin. Jadi fungsinya dua, ya cincin. Ya, khotam, stempel. Khotam itu stempel. Khotam itu bahasa Arab namanya stempel. Stempel itu aja cincin. Dan ada nama lain. Khotam itu artinya terakhir, ya. Khotam. Karena ngomong khatam Quran itu sing bener khotaman Quran. Kalau khatam tak, yo kamu loh. Kalau khotam tak, ngono. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari laki-laki di antara kalian, tapi termasuk penutup para nabi, penutup. Di khotam itu begini Pak, tertutup begini. Muter itu tutup. Nonton anu nih, nggak ada celahnya, untuk tertutup semua. Akhirnya karena dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah pakai cincin. Apa yang cincin? Oh, apa itu sunnah ya? Oke, cincin. Wah, itu di mana Mekah? Iya. Ya karena sering dipakai Rasulullah, semua yang dipakai Rasulullah itu sunnah. Maka sunnah pakai cincin. Saya nggak cukup pakai cincin, mesti hilang. Saya berkali-kali dikasih hadiah sama ada jamaah itu, cincin bagus sunnah. Wudhu saya lepas, harus wudhu hilang. Mungkin ada yang mengharapkan itu mungkin. Wah itu jadi Pak Muzaki waktu antenanya wudhu balik hilang. Anak berkah. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu pastinya Rasulullah. Itu kan ada orang yang menantikan diri Rasulullah itu nantikan. Makanya ada di mana di Hagia Sophia itu ada rambut Rasulullah, ada gigi Rasulullah, ada pedang Rasulullah, kecuali cincin. Nah, cincin itu hilang di Tuba, hilang di Madinah. Itu ada peninggalan Rasulullah SAW di Museum Topkapi di Turki, di zaman Turki Osmani itu. Juga ada pedang Abu Bakar, ada pedang Umar, ada pedang Khalid bin Walid. Bayangkan ya, orang dulu itu kuat banget. Pedang Rasulullah itu besar. Itu orang sekarang bawa itu ya nggak kuat. Di Topkapi, Museum Topkapi. Nih, nama itu wudhu masih pakai cincin ya, supaya air itu masuk ke dalam anggota wudhu. Jadi di pelotir lagi, supaya airnya itu masuk ke dalam anggota wudhu. Maka kalau ada orang yang pakai cincin yang rapat itu, dulunya beli cincin masih lurus, tapi sekarang gemuk. Jadi begini, modelnya itu nyaprot gitu, rapat gitu. Jadi airnya nggak bisa masuk.
Ini bahaya. Bisa jadi kalau wudu airnya nggak bisa masuk. Kalau wudu nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya, otomatis juga sah sholatnya. Wa anhu dari Anas bin Malik ya. Qala berkata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam WC. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan setan-setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, setan laki dan setan perempuan. Ada khubus itu laki-laki, ada khaba'ith setan perempuan. Di sini dimaknai kotor dan keji. Tapi saya memaknainya setan laki-laki dan setan perempuan. Setiap kita masuk ke kamar mandi, ke WC, hendaklah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada riwayat lain bahwa orang kalau berdoa ini Pak, maka dia akan tertutup auratnya dari setan. Setan itu kan senang lihat aurat manusia, itu senang. Jadi setan lanang dia senang sekali. Dia betul di sana sih mana? Berdoa di setan ini ngotot itu, nggak ada nafsu kepada pasangannya. Nih motor ini pandangan itu menjadi kabur, pandangan menjadi kabur. Misalnya dia doa anduk dari setan ini lagi doa anduk baik, ada tusi dia itu baik. Terus sampai ini ngarepe jeding dengan maca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bilang, kayak apa ya? Oh kamu tuh, kayak apa ya? Nah, itu bisa berefek setan itu akan kabur. Terus nomor kali hadis yang menyatakan hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu kan harus tertutup, ya, harus pakai baju. Jangan hanya telanjang bulat baju. Setan seneng nonton itu setan, apalagi nggak doa, ya, nggak pakai doa, telanjang bulat, wah setan intro di situ, Pak. Setan itu berpartisipasi. Mulane bojone sing wedok tetem anake kaya setan. Nggih, wajah manusia tapi berakhlak iblis. Rasulullah bilang ada orang itu berwajah manusia, berfisik manusia tapi akhlaknya kayak iblis. Salah satu penyebabnya adalah ketika bikin anak dia telanjang, ketika bikin anak dia tapaduk. Jadi sakit itu di kelamben lah, minimal sarungan sewean sakit banget. Waktu itu nyoba, saat tuan ini nyoba, saat hubungan dari bujur itu dalam sarung, mesti bagusan. Waktu itu di ambil itu gara-gara sarungan ini. Biasanya tidak ada caranya ini. Ya sudah ini kan dia ukur, dia selipet sampai. Ada diakar, harus ada kain yang menempel. Tiga salon pas, wah gini, salon pas. Kemudian kain ini salon pas itu, si salon pas apa baju si. Itu dua kondisi. Dan dikatakan bahwa kamar mandi itu istana setan. Rasulullah SAW nanti bersabda, pasar sebagai rumahnya setan dan kamar mandi sebagai istananya setan. Jadi pun suwe-suwe di pasar itu, pun suwe-suwe di kamar mandi sana. Nah pasar sungguh itu Masya Allah, tunggu kamu ada kerja sungguh luar biasa, yang luar biasa.
itu gaya setan itu. Dan kamar mandi tempatnya setan. Terus kontennya adalah biasanya itu untuk pencipta lagu itu, pencipta lagu, takutnya ada wartawan. Kok bagus kan lagunya ya? Dapat inspirasi dari mana ya? Oh, saya dapat inspirasi dari mandi. Wah, saya mandi itu, saya buang air itu ingat nulis lirik lagu. Jadi dapat inspirasi dari setan berarti. Ya, ngomongnya dapat inspirasi lagu ini dari kamar mandi. Kamar mandi oleh setan. Berarti apa? Inspirasi lagunya dari setan. Sehingga yang melihat, yang mendengarkan, ya setan kabeh. Padahal nggak tahu bahwa kamar mandi itu istananya setan. Ini yang mengatakan bukan saya, Bapak. Ya, tapi Rasulullah SAW. Rasulullah tentunya diberitahu sama Allah. Nggak dewi kado ya. Kalau setan Pak dewi. Setan ada 12, ya. Ada 12. Yang paling tinggi kelasnya itu setan namanya Dasin. Yang perempuan namanya Dasina. Mohon maaf kalau ada yang sama namanya. Untuk biar itu jadi anak ya, gak mikir, jadi setan dikali. Nanti kawan-kawan saya jelaskan 12 itu tugasnya apa. Nah, Dasin ini tugasnya mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tugasnya memisahkan suami istri yang sudah saling mencintai, yang sudah saling menyayangi. Dikai pisah, tukaran terus. Memisahkan saudara-saudara yang telah saling mencintai, dipisah oleh setan. Jadi setan akan memisahkan antara suami istri. Ini setan yang berprestasi oleh hadiah atau posisi setan. Namanya setan itu kalau lihat dengan tukaran, tepuk tangan setan. Tepuk tangan setan, guyu. Setan Dasin. Jadi setan gak menggoda rumah tangga yang tukaran terus. Ada rumah tangga suami istri yang tukaran terus. Kalau saya ngomong tukaran terus, setan meniru. Bukan setan dia, ya sudah dari setan. Bodoh supaya rumah tangga itu gak rukun, itu setan. Itu sejak ada pada zaman Sulaiman dulu. Mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mencoba memisahkan antara suami dan istri. Sama sering digoda setan ya. Sering bergerak sama bujur. Gak kerasa setan itu ya, jadi kamu jadi dendam. Dia mengalir seperti aliran darah. Masya Allah. Saya pernah haji tahun 2005 itu, ada suami istri itu karannya sangat takut-takutan, ditempeli bujurnya, gak terima, ditempeli sampai mana? Tua, gak tua, umur berapa itu? 70-an, berangkat sama istrinya di sana tukaran. Perkaranya sepele. Orang suami istri kalau bertengkar sepele. Kok bisa sampai keras begitu Pak? Ada ngomong-ngomong gitu. Sama ngomongin setan. Dan orang itu nggak sadar kalau setan nggak sadar. Allah tak nggak salah apa-apa, sehingga nggak salah apa-apa, masalahnya juga nggak besar. Kok bisa takut-takutan nih? Itu kan pekerjaan setan. Lupa katanya di tanah haram nggak ada kecuali rokok sama setan. Wah setan ini. Pak, setan itu kan ada dalam diri manusia sendiri. Ada dalam diri. Dengan poso itu kan hadisnya sampai jelas ya. Poso itu bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup.
setan dibelenggu. Lalu apa sing maksiat? Kosong-kosong, awan-awan, apa sing maksiat? Napa ucul setan? Bukan. Setan itu menggoda sebelum Ramadan itu masih tersisa di dadanya, namanya nafsu. Kalau orang malas, padahal Ramadan itu kan dianjurkan kita sholat tahajud. Kok malas? Setan, nafsu yang sudah digoda setan. Setannya nyali tapi godaannya masih ada di sini, masih ada di sini. Disuruh menghatamkan Al-Quran sebulan itu gak hatam belas. Nah, setan sih. Tapi betul ngomong jadi kan setan. Terus kalau itu malah beriwayo, sempurna malah beriwayo. Gak setan. Kenapa senang malah beriwayo? Terus gak mau sama yang lain apa? Jadi saya heran, kenapa orang malah beriwayo itu senang? Karena puasa gak senang. Senangnya makan. Makanya kita dilatih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilatih nomoman, dilatih poso, dilatih qiyamul lail, dilatih baca Quran, supaya nanti pada saat tua pun enak nih. Awalnya pun enak. Sebab mengambil ilmu zakat instan, mengambil ilmu zakat langsung. Jadi kalau Allah dilatih, latihan itu latihan poso, qiyamul lail soro. Orang yang biasa qiyamul lail, biasa tahajud, terus tua, 70 tahun, enak tahajud itu, sekali maksud. Ya, kalau usah sampai kalau usah alam, lagi duit seluruh aliran, tapi boleh biasa. Atau latihan, poso atau dilatih, atau latihan. Umur 70, tahajud belajar bisa, tapi sengsara dia. Alarm limut jajar kafe, bicara 5 menit, muli, materi, muli mana materi mana, si terakhir dibanting, mangkel, karena nggak terbiasa. Kalau masih muda nggak biasa ke sodako, nanti tuanya nggak bisa sodako. Makanya kalau dilatih karena Allah lewat Ramadan itu memaksakan ibadah, betul apa? Nanti pada saat tua pun enak, awalnya pun otomatis jadi orang baik itu otomatis. Baik, sementara ini dulu Bapak Ibu tentang adab qadil hajah, adab dua ayat. Tadi yang pertama, Nabi kalau masuk ke WC itu melepas dirinya, dan Nabi selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kadang niru kata pada doa ini, doa mana doa. Kalau WC Allah barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu mengajarkan doa kita, mulai doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa makan, semua ada doanya. Yang kitab sing menjelaskan itu kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Jadi itu lengkap. Kenapa kita berdoa? Karena banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti. Wonten jin, wonten setan, wonten seram, wonten nyuwun dengan Allah. Ya apa dengan Allah ini? Makanya diajarkan kita doa. Doa manjat pohon, doa buka lawang, nutup lawang, doa keluar rumah ini, wonten doa Islam. Mulai tadi keterangan sekolah itu, kalau keterangan kalau cek rumah kalau ini, ini. Ayo baca doa keluar dari rumah. Ini boten tak lali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sangatno itu Bromo sampah khusus nama kantor ada. Bahwa tadi sampah kita siapa doa itu. Demikian juga doa kalau kita masuk rumah, masuk kamar mandi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa semuanya.
supaya selamat. Dongo jalur selamat dan selamat. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Beda beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan, cuma mau konfirmasi aja. Beberapa waktu yang lalu kan saya ada beberapa yang mengikuti diskusi bahwa kalau melihat sejarahnya itu sahabat Rasul itu rata-rata tidak ada yang meninggal yang normal. Dari versi itu bahwa apakah meninggalnya yang tidak normal, ada yang dibunuh, ada yang apa, itu karena bisnis atau politik. Itu yang pertama. Saya mau konfirmasi, mungkin bisa beri pemahaman ke kita. Kedua, saya mau tanya masalah sholat sunnah fajar. Apakah sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah kemudian subuh? Kalau sama berarti setelah tahiyatul masjid, lalu setelah azan, kemudian ke sholat subuh. Saya minta penjelasannya itu. Terus yang ketiga, saya pernah baca bahwa kalau di garis turunan kita itu ada yang hafiz Quran, seperti kayak Bu Saki, itu mendoakan orang tuanya, ya, mendoakan pada saat sudah meninggal orang tuanya, itu dijamin surga. Nah, ini saya kok cuma gato-gato nonton. Wah enak ini kalau saya punya mantu habis Quran. Saya masih berharap karena satu anak saya belum nikah. Mudah-mudahan dapat habis Quran. Nah, persoalannya ada fenomena di masyarakat. Cucunya itu habis Quran, membahasnya itu koruptor. Nah, pertanyaan saya, ini apa baik nasi gua apa mampir sih dengan rokok terus balik mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, kenapa sahabat Rasulullah SAW itu banyak yang matinya nggak normal? Wah, gila Allah. Dilakukan hadis itu. Pertama, dunia ini Pak dijadikan Rasulullah SAW itu mal'un. Mal'un itu terlaknat, kemudian fitnah. Jadi dunia ini betul tidak ada artinya apa-apa. Bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dunia ini tidak berarti apa-apa. Jadi tidak silau dengan dunia. Kalau tadi hadis nama itu Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Al-ghani itu kaya, maksudnya kaya itu merasa kaya, qanaah. Yang menganggap dunia ini adalah rendah. Jadi dunia ini fitnah, dunia ini rendah. Kayak bangkai kambing. Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan bangkai kambing, bangkai di pasar. Kemudian memanggil para sahabat, siapa yang mau membeli kambing dengan harga murah? Katanya sahabat Rasul, jangankan murah, gratis pun kami tidak mau. Itulah dunia, lebih rendah dari kambing, bangkai. Nah karena itu ukurannya bukan ukuran enak. Makanya Rasulullah SAW para sahabatnya matinya nggak ada yang enak.
Bahkan Khulafaur Rasyidin antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tiga sahabat tiga ini dibunuh. Rasulullah SAW ketika naik ke Gunung Uhudnya bergetar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Gunung Uhud, "Kif ya Jabal, fawqa Nabi As-Siddiq wa Syahidah." Di atasmu ada seorang Nabi, ada Siddiq, ada dua orang mati syahid. Padahal itu masih hidup. Diramalkan Rasulullah mati syahid. As-Siddiq artinya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyahidan itu dua orang mati syahid artinya Ali sama Utsman. Nah, Umar, Utsman, Ali matinya dibunuh. Walaupun tidak langsung mati kan. Umar itu ditusuk sama Abu Lulu'ah. Kemudian Utsman juga dibunuh. Kemudian Ali sama Abdurrahman bin Muljam. Orang-orang itu membunuh semua. Dan bahkan paman Nabi SAW namanya Hamzah itu diambil jantungnya oleh Hudud dadanya pada perang Uhud, disebut Sayyidus Syuhada. Pemimpinnya mati syahid. Jadi Bapak Ibu, dunia ini begitu. Kemuliaan bagi sahabat-sahabat, bagi salafus saleh itu kemuliaan mati bukan di tempat tidur, tapi di medan perang. Itu mulia. Sampai Nabi menjuluki Sayyidus Syuhada. Hamzah itu perang Uhud ditombak sama Wahsy belakang, tersungkur sama Hindun, kan dendam sama karena ayahnya dibunuh sama Hamzah, dendam dicongkel dadanya, keluar jantungnya, dimakan karena bujur-bujur ya dilepek. Rasulullah sangat menangis waktu itu. Dan banyak korban Uhud akhirnya apa? Cari jauh nggak ketemu. Ketemunya cuma separuh. Jadi kalau ditutupi wajahnya, akhirnya kelihatan. Kalau tutup kakinya, wajahnya kelihatan. Itu nasib Hamzah. Tapi itu dijuluki Sayyidus Syuhada, orang yang paling mulia karena matinya mati syahid. Jadi dunia ini fitnah. Terus cucu Rasulullah dua-duanya dibantai. Kenapa Sayyidina Hasan Husain? Karena waktu Sayyidina Hasan dibunuh, Husain dijenguk. Dikatakan, "Kak, sungguh tragis yang mati muka." Dijawab sama Husain, "Tidak seberapa, Dik. Tidak seberapa dengan matimu nanti." Padahal masih hidup, jadi diramalkan. Akhirnya terjadi Karbala 10 Muharram, dipenggal lehernya, diarak sampai ke Libanon, ke Syria, sampai ke Mesir, sehingga kuburannya itu di Mesir kepalanya, di Karbala itu tubuhnya bisa menunjukkan bahwa di dunia itu tidak bisa dilihat dari cara matinya. Khalid bin Walid itu mati di kamar tidur, Pak. Tapi itu mati yang paling jelek katanya. Sungguh jelek mati gue ini. Teman-teman itu mati di medan perang, dipenggal lehernya, aku mati di tempat tidurnya. Padahal aku perang bersama Rasulullah, aku ikuti terus. Kenapa aku mati di tempat tidur? Menyesali matinya di tempat tidur. Nah, kalau kita beda. Kita itu suka di tempat tidur, itu boya ujung, itu boya anak, dulur-dulur, kawin boya, itu bedanya kita sama mereka. Yang jelas dunia itu tempatnya fitnah. Tidak tahu yang baik dan yang tidak baik. Tapi kalau mati syahid, Pak, jelas mulia di hadapan Allah. Apa yang kedua? Qobliyah subuh sama fajar. Qobliyah subuh sama sholat fajar itu sama, Pak. Qobliyah subuh juga fajar juga qobliyah subuh. Jadi setelah azan subuh itu baru sholat 2 rakaat. Niatnya boleh usolli sunatan fajr atau usolli sunatan qobliyah subuh sama. Adapun kalau ada orang qobliyah subuh itu 4 rakaat, Ya. Yang 2 rakaat itu tahiyatan masjid, masuk tahiyatan masjid. Kemudian sholat lagi itu qobliyah subuh atau sholat fajar.
Karena sholat fajar dan qobliyah subuh itu sama. Ada orang yang mantap Pak, niatnya dua, usolli sunnatal qobliyah subuhi wa raka'atal fajri. Akan disediakan. Ya, sama tapi qobliyah subuh. Ada dua. Jadi setelah tahiyatul masjid adzan, habis adzan saya perhatikan ada yang ngambil dua kali gitu. Ya. Itu apa? Fajar sendiri, qobliyah sendiri. Kalau sholat fajar itu boleh dua kali, tapi yang satu kali sudah cukup sebenarnya. Satu kali sholat fajar. Kalau ada orang sholat lagi ya mungkin minta pahala yang lebih banyak mungkin, ya kan? Boleh sholat sunnah itu boleh berkali-kali. Dua kali. Boleh dibakar. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan hanya sekali. Atau yang kedua itu sholat lain, mungkin dia sholat hajat atau sholat mutlak atau sholat taubat. Iya, itu akhir itu. Sholat hajat itu cuma dua rakaat. Dan yang dibaca surat Al-Kahfi itu sama Al-Ikhlas. Itu saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sama ya Pak ya, qobliyah subuh sama fajar. Fajar itu waktu yang ada di Arab sana. Fajar itu subuh. Di Indonesia nggak laku subuh. Dan fajar itu yang laku adalah subuh. Kalau sana sholat, nggak ada waktu sholat itu zuhur, asar, isya, dan fajar. Fajar itu subuh. Inna Qur'an al-fajri kan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Kemudian yang ketiga Hafiz Quran. Ada hadis menyatakan bahwa hafiz Al-Quran itu bisa menyelamatkan 10 anggota keluarga. Memberi syafaat 10 anggota keluarga. Ada syafaat tiga Pak, syafaat umum, yang kedua syafaat hafiz Al-Quran, yang ketiga syafaat Rasulullah, syafaat umum. Yang syafaat umum itu semua orang muslim mukmin ini bisa memberikan syafaat yang baik-baik. Makanya ada statement begini, Mbak, kalau nanti kamu masuk surga, kalau cari enggak dari surga, cari Pak ya. Oh ya, kamu sebegitu ya, bisa beri syafaat. Kemudian orang yang hafal Al-Quran itu bisa beri syafaat 10 anggota keluarga. Nah, tadi yang dikatakan, bagaimana kalau orang tuanya koruptor? Maaf, jadi kalau orang itu diputuskan oleh dunia, kalau dia koruptor, itu belum tentu koruptor. Belum tentu koruptor. Kadang-kadang orang salah tangkap. Orang salah tangkap ya. Orang benar jadi salah. Orang salah jadi benar. Yang nggak korupsi, jangan korupsi. Jadi nggak bisa dinilai di dunia ini. Tapi seandainya dia benar-benar koruptor, bisa dengan fasilitas seorang anak yang hafid bisa ditolong. Tapi masa ono bayar untuk orang yang hafid berarti itu bukan koruptor ya. Karena harta korupsi dimakan sama anaknya turun-turun enggak, itu bukan harta yang halal. Dan kalau dia makan harta yang haram, susah dia menghafal. Itu logika saya. Iya, betul. Logika saya begitu. Jadi seandainya koruptor sekali itu, maka bisa ditolong sama cucunya sama. Saya pernah jadi dulu waktu tahun berapa ya, jadi apa namanya, hafiz Indonesia itu sampai ke Batam, ada seorang santri masih kecil, ini hafiz Al-Quran, tapi nggak punya orang tua. Nah, saya proses ke itunya, ustadznya itu cerita, ini sebenarnya sudah ketemu Pak orang tua. Pertama ibunya ketemu, anak ini dibuang, mulai ditemukan sama ustaz-ustaz dididik atau
ibunya itu orang nakal. Orang nakal itu maksudnya PSK. Sama dengan PSK. Dan dia apa? Lonte. Dan dia ini jadi lonte. Dia. Nah, anak ini hamil, kemudian dibuang ke pondok. Pinter ibunya. Dan ayahnya nggak tahu, ayahnya siapa ini? Mungkin banyak ayahnya ya, tahu urunan mungkin. Nah, anaknya pas tahu pak ibunya begitu, kayaknya tahu sah. Kamu nggak beritahu, tapi anaknya ini tiap hari mukul terus. Kayaknya sudah tahu kalau ibunya sendiri. Nah, suatu ketika ini ke Jakarta, juara ke daerah, dia akan ke Jakarta. Tapi nggak sampai jualan TV lah. Saya itu ke sana. Nah, pas tampil di Jakarta itu, kami tampilkan satu-satu. Kemudian anaknya kami suruh untuk berdoa. Silakan kamu berdoa. Doa kamu saja. Dan giliran anak itu berdoa. Doanya Masya Allah, sangat menyentuh hati. Ya Allah, demi Al-Quran yang ada di dadaku ini, demi Al-Quran yang ada di dadaku, tolong selamatkan orang tua, selamatkan ibuku, selamatkan ibuku ya Allah, selamatkan ibu. Aku tidak akan mau masuk surga sebelum ibuku dulu masuk surga. Nah, ya masih bisa anak-anak ibu masuk surga loh ya Allah, ya kan? Saya tidak mau masuk surga ya Allah sampai ibuku masuk surga terlebih dahulu. Aku di belakang ibuku ya Allah. Lalu kalau dia hafid, anak kecil belum dosa begitu, berdoa ikhlas karena Allah diijabah sama Allah. Ibunya yang nakal seperti itu diangkat sama Allah derajat. Makanya derajat itu macam-macam. Ada derajat dari orang lain, ada derajat dari dirinya sendiri. Kan ada orang itu amalnya baik, jalannya Allah tak butuh doa orang lain, aman dia. Tapi ada orang amalnya itu kurang baik, tapi didoakan orang banyak ketika itu. Jadi tidak ada kemungkinan dia masuk surga atas syafaat, atas jamin dari anak. Itu hebat. Makanya Ustaz Adi Hidayat pernah saya di di YouTube-nya itu gini, Bapak, Ibu, minimal satu saja Pak, anak-anak itu ada yang hafal Quran, cucu-cucu ada yang hafal Quran, satu saja minimal. Antar mereka untuk hafal Quran, itu menjadi jaminan kita. Kita orang tua kan akhlaknya pecah-pecah. Minimal satu saja anak sampai bisa hafal atau mantu. Nah itu motivasi supaya salah satu dari anak ini ada yang menghafal Al-Quran. Mantu berlaku. Ya, Berlaku. 10 loh. 10 kan ya 10 itu kan begini, 10 itu ya yang jelas kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, atau yang dipilih sama dia. Mungkin siapa mungkin orang tuanya, mungkin siapa. Ya lumayan lah. Lumayan. Baik Bapak Ibu, mungkin nambah. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedikit melengkapi jadi mana juga setelah subuh dan macam-macam itu ada mata kita yang sekarang di handphone bisa jadi takbir yang disebut kalau nggak salah soal suruh apa Israel. Ini pahalanya seperti umroh dan haji itu ada tambahan sempurna. Mohon dijelaskan betul-betul demikian atau cara menjalaninya itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau dari belakangan lebih bebas mereka masih dilakukan
Demikian dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syuruk atau isyraq artinya awal waktu duha. Ini awal waktu duha. Habisnya waktu subuh dan awal waktu duha. Tapi ada hadis menyatakan bahwa siapa yang salat syuruk 2 rakaat pahalanya seperti haji dan sempurna, haji mabrur, luar biasa. Nah, karena lihat pahalanya begitu besar, makanya amalannya juga berat. Amal untuk laki-laki, salat syuruk itu Pak, jamaah di masjid, dan setelah salat duduk di tempat itu tidak berada di mana-mana, boleh posisinya boleh berubah, tapi tetap di situ. Tidak boleh batal, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau ngobrol yang tidak ada manfaatnya sampai waktu syuruk datang. Dia tuntaskan dengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya mabrur. Niatnya sama kayak duha. Syuruk, Beda. syuruk, Terbit matahari. usolli sunnatal isyraq. Isyraq. Jadi beda dengan duha ya. Adapun duha, Setelah itu. adapun duha, kalau misalnya orang sudah habis subuh batal, ya tidak bisa syuruk sudah. Bisanya duha. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa di rumah, asalkan sholatnya di tempatnya yang sama, wiridan sambil nunggu syuruk, tidak boleh ngelut, tidak boleh batal, tidak boleh berkata yang sia-sia, dan sholat 2 rakaat itu pasal itu, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Berapa? Nah, Rasulullah SAW itu pernah menasihati. Rasulullah SAW wiridan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ditambahi subhanallah bihamdi 100 kali, itu pas tuh. Pas tuh. Kalau ketiduran suyut itu batal. Kalau duduk sambil tidur sambil duduk enggak apa-apa. Selama enggak berubah dari sini. Kalau capek bisa berubah posisi. Ada ulama berbeda pendapat. Jadi duduk itu nggak harus di tempatnya itu, tapi di dalam satu masjid. Misalkan begini, pindah ke sana karena senden gitu ya, senden begini, itu masih dianggap duduk di tempat, duduk di tempat. Wallahu. Kalau saya boleh lah, pindah tempat itu boleh. Tapi kalau sudah keluar masjid, masuk lagi tidak boleh. Karena pahalanya lebih besar, maka syaratnya juga harus berat. Makanya kalau panjenengan ingin sholat suruh, saya anjurkan ada manajemen sholat suruh. Jangan makan sambal malamnya. Jangan terlalu banyak malamnya. Pasti masalah pun. Mesti ngutak-ngutak. Jangan suruh gitu. Habis salam subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti bermasalah. Kalau makan dulu, kalau makan sambal dulu mesti bermasalah. Dan tidak semua orang bisa sholat suruh. Tadi banyak orang yang sholat suruh saya tahu di Sidoarjo tadi. Hampir semasjid mereka sudah tahu manajemennya. Jadi habis subuh ada pengajian. Mereka sudah posisinya yang rapi. Pengajiannya selesai sholat. Jadi pengajian setelah subuh sampai suruh. Karena memang tujuannya satu. Setelah pengajian langsung sholat. Kalau keluar dari masjid tentu tidak boleh. Tapi yang bertahan di masjid dia masih punya wudhu. Nah itulah sholat. Baik Bapak Ibu, semoga semuanya. Terus tambahan untuk masalah sholat suruh. Nah ini pengalaman pribadi ya. Kalau di Indonesia kita mau sampai sholat suruh, paling kalau persentase itu bisa kita dapat 30%. Kenapa? Kendala yang tadi itu. Ya, nggak bisa kompromi.
Tapi kenapa di Mekah, di Masjidil Haram atau Nabawi pasti dapat sholat suruh? Itu motivasi Pak. Loh, iya, jadi mesti dapat. Itu motivasi. Apa beda Indonesia sampai? Bedanya motivasi Pak. Oh 1.000 kalau 100.000. Mikir kok nang Mekah ngono ae. Carane mikir kok nang Mekah nang Ya, bagaimanapun beda. Bagaimanapun beda. Beda motivasi Pak. Ya. Kalau di sini kan banyak pekerjaan, ini kan tidak hanya sholat saja. konsentrasi ini. Konsentrasi fokus di sana. Jadi sama saya ya, di muka saja. Gue sebentar mari kaki ada. Iya. Tapi kalau pernah dari buku sebelah itu ada bebas gitu. Di rumah mau baca apa bisa dipikirkan kalau itu mau berdiri mau juga gitu. Iya. Katamu lah bisa. Bukan. Jadi kalau laki-laki kan wajib jamaah di masjid. Dan saya melakukan itu wajib di masjid. Kalau perempuan di rumah. Perempuan di musolanya boleh, di musolanya duduk di situ, enggak batal wudu, enggak apa berkata yang sia-sia sampai dengan Allah. Jadi kalau orang bisa suruh setiap hari, haji setiap hari, loh, jaminan haji sempurna loh. Pakai wah ya. Wah, saya tidak bisa suruh karena itu Ya, masalah loh. Itu amalnya sangat besar sekali Pak. tapi kalau di sana pun Iya, tidak di sana aja Pak. nggak keluar izinnya. SS di bidang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga semuanya sehat walafiat panjang umur. Amin. Dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي يسر ولا تعسر ربي تقم بالخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.